Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pak Kiai, saya ingin nak bertanya tentang pandangan pada hakikatnya, ilmu hakikatnya yang dikatakan hayatullah yang mengadakan segala yang wujud ini, ataupun hayatullah itulah yang mengadakan Nur Muhammad. Maka apakah persoalan saya, apakah yang selalunya orang yang bersalat itu apabila dia tahiyatul akhir atau awal, dia mengucapkan dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Semasa dia mengatakan illallah, dia terus angkat jari dia, telunjuk dia tunjuk ke depan. Apakah yang ditunjukkan di ruang-ruang kosong itu, Pak Kiai? Mohon diberi pencerahan kepada saya agar saya lebih dapat memahaminya dengan lebih mendalam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Pak Awang dari Sarawak, Malaysia. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal. Kecuali hidup yang kekal itulah yang bernama Allah. Jadilah dan illallah, tiada hidup kecuali Allah. Jadi hidup yang ada pada Nabi Adam dahulu, hidup yang ada pada para nabi dahulu, hidup yang ada pada para rasul dahulu, hidup yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad dahulu, dan hidup yang ada pada manusia yang terdahulu, yakni sama dengan hidup yang menghidupi diri manusia kita saat ini. Inilah yang dimaksud hidup yang kekal, yang tak pernah mati. Siapakah yang mati itu? Yang mati adalah diri manusianya. Hidup takkan pernah mati. Maka sadarilah untuk kita semua bahwa hidup ini Allah. Bila tiada Allah, bila Allah yang wujud, yang nyata dan yang hidup serta yang berkuasa, maka tak nyatalah segala wujud alam semesta ini. Bukti nyatanya hidup alam semesta inilah sebagai tanda bukti wujud nyatanya Allah, wujud nyatanya hidup yang menghidupi badan-badan manusia ini. Badan-badan manusia inilah hakikatnya Muhammad Rasulullah
yakni badan-badan yang diutus oleh Allah, badan-badan yang diciptakan Allah, badan-badan yang diperjalankan oleh Allah sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga saat ini dan sampai nanti kembali ke dalam tanah. Inilah yang dimaksud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yakni hiduplah yang memperjalankan badan-badan ini. Bila hati kita selalu menyaksikan bahwa hiduplah yang menggerak-gerakkan badan-badan ini, hiduplah yang mentindak tandukkan badan-badan ini, persolatkan, hiduplah yang mengibadahkan badan-badan ini. Inilah kenyataan dari syahadatullah, syahadatul rasul, yakni penyaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul secara nyata di hati. Inilah yang dimaksud, inilah yang disebut Islam indallah, Islam di sisi Allah, yakni hati menyaksikan, hati merasakan hidup ini Allah yang menguasai, yang mengkehendaki badan-badan ini bertindak laku dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itulah af'alullah, itulah syariatullah, itulah alam lillahi ta'ala, alam akhirat. Bila di hati manusia sudah berakhir kerajaan diri manusianya yang berasa wujud, yang berasa hidup, sudah berakhir kekuasaannya, yang ada hanya kuasa Allah, kehidupan Allah. Inilah yang dimaksud hari akhirat, ketika manusianya sudah tidak tampil lagi di dalam kekuasaan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan yang kedua adalah ketika di dalam tahiyat, ketika kita membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, illallahnya tangan menunjuk ke alam kosong. Nah, coba kita pahami siapakah yang menunjuk dan siapakah yang ditunjuk. Bila tiada yang menunjuk, apakah yang ditunjuk ada? Bila tak ada hidup, apakah Anda kenal hidup? Bila tak ada hidup, apakah Anda bisa bertahiyat? Bila tak ada hidup, apakah Anda bisa bersyahadat? Inilah yang dimaksud araftu Rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Siapakah yang menunjuk? Dialah hidup yang menunjuk. Dan siapakah yang ditunjuk? Dialah zatnya sendiri. Alam kosong inilah zatnya sendiri. Tanpa alam kosong maka tiadalah apa-apa dan siapa-siapa. Dengan alam kosong inilah, dengan Allah inilah, dengan kehidupan inilah, maka apa-apa dan siapa-siapa wujud di alam semesta ini. Coba contohnya demikian. Tanpa seizin Allah, tanpa seizin alam kosong, apakah badan ini bisa bertindak tanduk? Apakah badan ini af'al? Bila badan ini ditaruh di dalam tempat
yang tidak ada alam kosongnya, seumpama badan ini dipendam di tanah yang tak ada alam kosongnya, dipendam rapat-rapat, apakah badan ini bisa bertindak tanduk? Apakah badan ini bisa bangun? Apakah badan ini bisa duduk? Apakah badan ini bisa memasak? Apakah badan ini bisa mandi? Apakah badan ini bisa sholat? Apakah badan ini bisa beribadah? Apakah badan ini bisa bekerja? Dan sebagainya. Jadi dengan seizin Allah lah, dengan seizin alam kosong inilah, bahwa Allah itu ada di mana-mana dan tak kemana-mana. Dengan izin alam kosong inilah manusia, badan-badan manusia diperjalankan oleh Tuhan pencipta dirinya. Dengan seizin alam kosong inilah maka wujudlah apa-apa dan wujudlah siapa-siapa. Dengan seizin Allah, dengan seizin alam kosong inilah manusia bisa menyaksikan ayat-ayat Allah. Manusia bisa menyaksikan kebesaran Allah. Ketika kita menyaksikan gunung, ketika kita menyaksikan lautan, ketika kita menyaksikan langit, ketika kita menyaksikan bulan, ketika kita menyaksikan matahari, ketika kita menyaksikan apa-apa yang ada di area kita berada. Tentunya semuanya adalah seizin Allah, seizin alam kosong. Tanpa alam kosong maka tak akan ada apa-apa dan tak akan ada siapa-siapa. Dan tanpa hidup, apakah manusia, apakah kita bisa menyaksikan apa-apa? Inilah yang dimaksud Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha meliputi segala makhluk ciptaannya. Ilustrasinya bila kita contohkan kepada ikan-ikan yang ada di lautan. Tanpa adanya air, apakah ikan-ikan ada di lautan itu bisa beranak pinak, bisa mencari makan, bisa bertengkar, bisa berlari-lari, bisa saling membunuh? Apakah tanpa air adakah segala tindak lakunya ikan-ikan itu? Segala tindak lakunya ikan-ikan itu tercipta karena adanya air. Ikan akan mencari air yang menghidupi dirinya. Sementara ikan sudah di dalam air itu sendiri. Ini kiasan dari diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita mencari Allah sementara Allah meliputi hati dan badan manusia ini, sementara seluruh alam semesta ini sudah dalam Allah itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud hidup atau hayatullah itu adalah alam kosong ini. Ketika kita masih merasa bahwa hidup ini hidup manusia kita, maka tidak sadar kitalah yang maha besar, kitalah yang maha suci di dalam hati kita. Kita tidak merasa bahwa semua yang tercipta ini karena adanya Allah, karena izinnya Allah. Sementara selama ini ketika kita masih merasa diri kita lah yang paling wujud daripada Allah, kita merasa bahwa diri kita lah yang merasa hidup daripada Allah, maka kita selama ini buta akan kekuasaan Allah,
buta akan kemahabesaran Allah di dalam hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin, ketika kita sudah menyadari bahwa wujud, bahwa hidup, bahwa kuasa, bahwa kehendak, daya upaya dan ikhtiar, bahwa penglihatan, bahwa pendengaran, bahwa ilmu, dan bahwa kalam itu hanyalah Allah, maka nyatalah Allah di hati kita, bahwa nyatalah bahwa hidup ini Allah yang berkuasa atas seluruh tindak lakunya badan. Jadi tujuan manusia diciptakan itu untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku, yakni mengabdi, menyaksikan Allah dan segala ciptaannya, menyaksikan Allah dan segala alam semesta ini dengan kebesaran dan izin Tuhannya. Maka bagi orang-orang yang sudah bertuhan di hatinya, maka segala yang dipandang adalah kuasa Allah, bahwa yang dipergerakkan adalah kehendak Allah, bahwa yang diperdengarkan adalah pendengaran Allah. Jadi kemanapun arah mata memandang, disitulah wajhullah. Jadi kemanapun arah telinga mendengar, disitulah wajhullah, yakni izinnya Allah, yakni zatnya Allah itu sendiri yang meliputi alam semesta dan diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa menyadari dengan sesadar-sadarnya di dalam hati kita bahwa hidup ini Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Kiai Abdul Halim di atas pencerahan yang begitu mendalam dan begitu terang sekali. Sudah terang lagi bersuluh apa yang dinyatakan oleh Kiai itu tadi. Maka dengan pencerahan itu tadi, sedikit sebanyaknya dapatlah memberi kefahaman kepada saya dengan izin Allah juga apa yang persoalan yang telah saya kemukakan kepada Kiai itu tadi. Terima kasih banyak-banyak Kiai. Semoga Kiai sentiasa mendapat ridha Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya saya ingin mengemukakan persoalan yang seterusnya untuk difahami dan dicerahkan oleh Kiai kepada saya, yaitu berkaitan dengan Nabi Musa di Bukit Tursina. Nabi Musa ingin memandang wajah Allah. Apabila Allah mentejerlikan wajahnya di Gunung Tursina, maka pingsanlah Musa. Apakah hakikat sebenar-benarnya cerita itu, Kiai? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang Nabi Musa juga, yaitu
kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khidir, di mana Nabi Musa selalunya menentang apa-apa saja perbuatan Nabi Khidir, dan apakah hakikat dan di sebalik cerita-cerita Nabi Musa dan juga Nabi Khidir itu, ya Kiai, mohon Kiai memberi pencerahan sedikit tentang hakikat-hakikat cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, dan hakikat tentang Nabi Musa di Bukit Tursina. Semoga pencerahan yang bakal diberi oleh Kiai itu nanti akan dapat menambahkan sedikit pemahaman kepada diri saya yang masih mencari-cari ilmu Allah yang begitu luas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, ketika Nabi Musa di Bukit Tursina pingsan ketika cahaya Allah nampak. Ini maknanya adalah ketika sudah nyata Allahnya di hati kita, ketika sudah nyata hayatullah terhadap diri manusia kita, maka fanahlah, maka adamlah kedirian manusia kita, maka matilah kedirian hidup manusianya. Pada intinya dunia ini, pada intinya di hati ini ada satu penguasa. Bila yang masih berkuasa itu manusianya, bila yang wujud masih manusianya, bila yang hidup masih manusianya, maka tiadalah Allah, maka gaiblah Allah di hati manusianya. Inilah maksud ayat itu. Mana mungkin manusia bisa mewujudkan Allah sementara manusia tidaklah wujud. Manusia itu Adam. Bagaimana manusia bisa merasakan hayatullah sementara manusianya bersifat mati? Jadi yang tahu, jadi yang bisa merasakan hayatullah itu adalah hayatnya sendiri, diri zatnya sendiri. Jadi manusia tidak mungkin bisa merasakan bahwa hidup ini Allah kecuali Allah. Bila masih ada manusianya yang masih merasa bisa menyatakan bahwa hidup ini Allah, berarti manusianya masih ada yang merasa menyatakan bahwa hidup ini Allah, maka tetaplah Allah itu gaib, yang ada diri manusianya lah yang berasa berkuasa menyatakan bahwa hidup ini Allah. Jadi syaratnya bisa menyatakan di dalam hati bahwa hidup ini Allah, maka lenyaplah kehidupan manusianya. Bagaimana mungkin manusia bisa menyatakan bahwa hidup ini Allah sementara yang berasa hidup masih manusianya? Bagaimana mungkin manusia bisa menyatakan bahwa hidup ini Allah sementara manusianya bersifat mati? Jadi pada intinya yang merasakan Allah ya Allah,
ketika manusia sudah kembali ke alam keabadiannya, yakni Adam tidak ada. Ketika manusia sudah kembali ke alam kematiannya, yakni manusianya tidak hidup lagi, maka nyatalah Allah. Inilah yang diilustrasikan, inilah yang dikiaskan ketika Nabi Musa ingin memandang wajahnya Allah, maka pingsanlah Nabi Musa. Maka dari itu inilah bukti bahwa tak satu pun manusia bisa menyaksikan Allah kecuali manusianya, Musanya kembali ke alam kematiannya, ke alam ketiadaannya, maka nyatalah Allah dengan wujud zatnya sendiri, qiyamuhu binafsihi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedang pertanyaan yang kedua, kenapa Nabi Musa selalu menentang apa-apa yang dikerjakan Nabi Khidir? Karena di dalam hati Nabi Musa waktu itu masih merasa wujud diri manusianya, masih merasa hidup diri manusianya, masih merasa berkuasa diri manusianya, masih merasa punya kehendak, daya upaya dan ikhtiar diri manusianya di hatinya. Maka dari itu Nabi Musa yang masih merasa syariat ini syariat Musanya, bukan syariatullah, maka Nabi Musa menentang syariat-syariat yang dikerjakan oleh Nabi Khidir yang nyeleneh dan thoriqul adat, yakni yang tidak sesuai dengan syariatnya Nabi Musa. Maka dari itu inilah makna perjalanan menuju Allah itu, yakni menghilangkan, mentiadakan, menggaibkan, memfanahkan syariat-syariat manusianya sehingga nyatalah syariatullah. Inilah bukti bahwa khairihi wa syarrihi minallah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi segala kekuasaan yang ada pada manusia itu bukan kuasa manusianya, akan tetapi seluruhnya di dalam kekuasaan Tuhan pencipta dirinya, Tuhan yang menghidupi seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Kiai di atas penerangan yang begitu jelas dan terang itu tadi. InsyaAllah semoga dengan penerangan Kiai itu tadi maka dapatlah saya memahami siapa diri saya sebenar-benarnya. InsyaAllah semoga Kiai sentiasa mendapat ridha Allah selalu, dan apa-apa pun yang terlanjur dari saya, yang kehilafan dari saya bermohon banyak-banyak kemaafan kepada Kiai. InsyaAllah di lain masa, kalau ada masa, kalau diizinkan, kalau dipanjangkan umur, InsyaAllah saya akan mengemukakan soalan-soalan yang lain kepada Kiai, agar Kiai dapat menjawab persoalan-persoalan yang bakal saya kemukakan nanti. InsyaAllah semoga Allah dapat mempertemukan Kiai dan saya dan rakan-rakan saya yang
benar-benar berkeinginan untuk bertemu dengan Kiai, insya-Allah kita sama-sama doakan agar kita sama-sama dapat bertemu, dipertemukan Allah Ta'ala untuk bersilaturahmi antara kita, insya-Allah Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam.